Shalom, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, baik Bu. Puji Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus telah menjaga kita, memelihara kita, dan telah memberikan kesehatan kepada kita hingga saat ini. Nah, anak-anak, saat ini kita akan belajar pelajaran kita, yaitu agama Kristen kelas 5 bab 2. Materi yang akan kita pelajari adalah dampak dosa yang terambil di dalam Kejadian pasal yang keempat. Sebelum kita belajar lebih lanjut, mari kita datang kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan agar Tuhan menolong kita untuk memahami, mengerti pelajaran yang akan kita pelajari, terlebih memahami firman Tuhan yang akan kita baca dan pelajari pada saat ini. Mari duduk yang tenang, lipat tangannya dan tutup mata. Jika semua sudah mengambil sikap berdoa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas kebaikan dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan kembali lagi belajar pelajaran agama Kristen. Tolonglah kami agar kami dapat mengerti, memahami, dan dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, sebelum kita lebih lanjut dalam materi ini, sebelumnya Ibu ingin bertanya. Yang pertama, menurut kamu apakah dosa itu? Yang kedua, samakah dosa dan kesalahan? Untuk jawabannya, anak-anakku sekalian dapat menulis di buku lembaran kerjanya dan dapat diserahkan kepada ibu guru. Anak-anakku sekalian, saat ini mari duduk yang tenang. Ibu ingin menceritakan Kejadian pasal 4. Kalau sudah duduk tenang, ibu akan memulai cerita bagian firman Tuhan ini. Pada suatu saat Allah memberikan anak kepada Adam dan Hawa. Anak pertama adalah Kain dan anak yang kedua bernama Habel. Ketika dewasa, Kain menjadi seorang petani. Ia berladang, menghasilkan buah-buahan dan sayur mayur. Sedangkan Habel menjadi gembala. Ia memelihara banyak domba. Suatu waktu, Kain dan Habel membawa persembahannya ke mezbah Allah. Kain membawa segala hasil kebunnya yang terbaik dipersembahkan kepada Allah. Demikian juga Habel membawa ternaknya yaitu domba ke mezbah Allah. Namun, ketika persembahan ini diberikan kepada Allah, persembahan Kain tidak diterima, tetapi persembahan Habel lah yang diterima oleh Allah. Melihat persembahannya tidak diterima oleh Allah, maka marahlah Kain. Dalam amarah Kain mendengar suara Allah. Allah berfirman, "Kain, mengapa engkau marah? Jika engkau berbuat baik, aku akan berkenan kepadamu. Jika tidak, dosa ada di pintu hatimu." Ini adalah kata-kata Allah kepada Kain. Namun Kain tidak peduli. Ia sangat marah. Kemudian ia mengajak adiknya ke padang, lalu
memukul Habel hingga mati. Setelah Kain membunuh adiknya Habel, tiba-tiba terdengar suara Allah berseru kepada Kain, "Kain, di manakah adikmu Habel?" Tentu saja Kain tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Lalu Kain menjawab, "Apakah aku harus menjaga adikku? Tetapi perlu anak-anakku ketahui bahwa sesungguhnya Allah tahu apa yang diperbuat oleh Kain, karena Allah adalah Allah yang Maha Tahu." Lalu Allah berfirman kepada Kain, "Engkau telah melakukan dosa yang besar. Ladangmu tidak akan pernah lagi memberikan hasil bagimu. Engkau akan mengembara kemana-mana jauh dari rumahmu. Engkau harus mencari makanmu di sana-sini. Engkau akan menjadi pengembara." Ini adalah kata Allah kepada Kain. Lalu Kain ketakutan. Kata Kain, "Akan jadi apa aku ini? Jika aku pergi dan mengembara kemana-mana, seseorang akan menemukanku lalu membunuhku." Tetapi Allah mengasihi Kain. Allah berfirman kepada Kain, "Aku tidak akan membiarkan siapapun membunuhmu." Jadi Allah membuat suatu tanda pada Kain agar tidak seorang pun membunuhnya. Lalu Kain meninggalkan rumahnya. Akibat dari perbuatan Kain, yaitu membunuh adiknya, maka ia diusir dari tempat orang tuanya, yaitu Adam dan Hawa. Ia mengembara ke sana kemari untuk mencari penghidupan bagi dirinya dan keluarganya. Nah, ini adalah akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Kain, karena sesungguhnya Allah tidak menginginkan kita melakukan dosa. Nah, anak-anak, demikian juga dengan kita. Jika kita melakukan kejahatan, dosa, sekalipun tidak ada yang melihat, tetapi Allah melihat, dan pasti kita akan menerima akibat dari perbuatan kita. Nah, Ibu ingin bertanya kepada Indri, menurut Indri, dosa itu apa? Dosa adalah tindakan manusia yang melanggar perintah atau firman Allah. Betul sekali. Jadi, yang dapat mengampuni dosa adalah hanya Allah. Nah, mengapa manusia mau berbuat dosa? Dosa itu tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan awalnya dari kecil, kemudian dia bertumbuh menjadi besar. Contohnya, iri hati, dengki, amarah, serakah, angkuh, ingin untuk menguasai, dan sebagainya. Sama dengan cerita Kain, keinginan untuk membunuh adiknya Habel tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan dia telah memiliki rasa iri hati kepada adiknya. Anak-anak, dosa sangat berdampak buruk bagi manusia, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Contohnya, kalau kita menyakiti hati teman kita, maka teman kita akan tersiksa karena hatinya telah disakiti. Lalu dengan kita bagaimana? Tentu kita akan dikejar-kejar rasa bersalah karena kita telah menyakiti hati teman kita. Kita tidak tenang, kita cemas, kita tidak nyaman, dan tidak ada damai. Dan dampak yang lebih jauh lebih buruk dari dosa adalah
penghukuman yang kekal, masuk ke dalam api neraka. Yesus dengan jelas mengajarkan bahwa dosa menghancurkan dan memisahkan manusia dari Allah. Jadi anak-anakku sekalian, Allah memandang masalah dosa adalah sangat serius. Jadi jangan menganggap enteng sebuah dosa, atau mungkin anak-anak berpikir, ini dosa kecil, bukan dosa besar. Di hadapan Tuhan tidak ada dosa kecil maupun dosa besar. Ketika kita melakukan kejahatan, maka pasti kita sudah melakukan dosa di hadapan Allah. Nah anak-anak, jika kita telah melakukan dosa, baik yang kita lakukan dengan sengaja menyakiti hati teman, atau mengecewakan orang tua, atau mungkin juga kita tidak sengaja, tetapi teman kita menjadi sakit hati, atau orang tua kita menjadi sedih, mari kita minta ampun kepada Tuhan, karena hanya Tuhan Yesuslah yang dapat mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Tidak ada jalan lain. Bagaimana caranya kita diselamatkan? Hanya melalui Yesus Kristus. Anak-anak, kita sudah belajar materi tentang dampak dosa, dan saat ini ibu ingin memberikan tugas kepada anak-anak yang dikerjakan di buku lembaran kerja. Yang pertama, apakah yang kamu pelajari dari cerita tentang Kain dan Habel? Yang kedua, mengapa Kain membunuh adiknya Habel? Yang ketiga, apakah dampak dari dosa yang diperbuat oleh Kain? Nah, ini adalah tugas yang dikerjakan dan nanti akan diserahkan kepada ibu guru. Anak-anak, kita akan mengakhiri pelajaran kita pada saat ini. Untuk itu, mari ambil sikap berdoa, duduk yang tenang, lipat tangan, dan tutup mata. Kalau sudah siap, mari kita berdoa dan ibu minta tolong Indri yang akan memimpin kita di dalam doa. Allah pengasih, kami mengakui bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang sering melawan perintah-Mu. Sinarilah hati dan pikiran kami dengan terang Roh Kudus, agar hati dan pikiran kami selalu dituntun ke arah yang benar. Dalam nama Yesus Kristus kami mohon, amin. Terima kasih Indri untuk doanya. Nah, anak-anak, kita sudah selesai belajar. Ibu ucapkan selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.